Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilan Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 3, kelas A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH beserta asistennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal yang saya review berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditulis oleh Bambang Purnomo, Gunarto, dan Amin Purnawan. Pendahuluan. Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang bisa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau korban, baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap dihukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Anak berperan sangat strategis sebagai suksesor atau bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Fungsi peradilan anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk peradilan anak, perkara yang ditangani kasus menyangkut perkara anak, pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, di mana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan. Karena itu, biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus peradilan anak. Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran khusus pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut, maka tujuan peradilan anak bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan anak. Proses penanganan anak berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, di mana dalam sistem peradilan pidana anak, menurut Barda Nawawi Arif, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana, serta kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Polres sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dari latar belakang penelitian bahwa dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan,
di mana ketiganya terhadap penegakan hukum terhadap anak harus diutamakan untuk dilaksanakan pada proses di luar peradilan pidana anak, yaitu diversi. Sekian review jurnal dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.